Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa yang sangat keseluruhan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rantai untayan keguruan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi dua jalur, yaitu jalur Sahih, jalur Imam Bukhari, dan jalur Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Haji. Namun Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Haji juga merupakan jalur, mempunyai jalur kepada keguruan kepada Imam Bukhari. Maka bersatu dua sanad ini di keempat atau kelima daripada Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaquluna al-karmu innamal karmu qalbul mu'min. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih bahwa Imam Bukhari di sahih. Hadis ini berikan peran dan kita padukan syarahnya nanti dengan kita Risalatul Jami'ah sebagaimana perintah guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Zain bin Abdil. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana
Alhamdulillahilladzi ahdarana li hadzal ijtima'. Tanawwar bila ilaha illallah, tanawwar bismillah Allah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang telah mengundang kita, dan limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang telah mengundang kita ke dalam samudera la ilaha illallah. Kita semua adalah undangan ilahi untuk menjadi umat semulia-mulia Nabi yang padanya lah samudra la ilaha illallah disempurnakan dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dan Sang Maha Indah. Sang Maha Indah terus mengasuh kita, membimbing kita, lebih dari membimbing, mengasuh. Mengasuh itu kalau bayi kecil dimandikan, disuapi, dan lain sebagainya, kita lebih dari itu. Disiapkan makanan dan minuman dari bentuk-bentuk buah-buahan yang berbeda-beda jenis dan berbeda-beda rasa. Dicipta pula hewan-hewan yang berbeda-beda jenis dan berbeda-beda rasa. Sebagian ada yang diharamkan, bagian ada yang dihalalkan, dan juga menumbuhkan beras, gandum, dan qutul balad atau qutul balad atau bahan pokok bagi setiap orang. Dan ketika ia hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari saja, setelah ia memakannya, Allah yang atur mana jalurnya, mana jalur makanan ini, arahnya ke sel-sel tubuh yang mana, mana sel tubuh yang tumbuh, mana sel tubuh yang mati, mana sel tubuh yang aktif, mana sel tubuh yang tidak aktif. Semakin seseorang bertambah usianya, dari mulai usia kecil dia lemah, jalan pun tidak bisa, sampai usia muda dia bisa berlari dengan sekencang-kencangnya, sampai kemudian dia mulai mencapai usia tua, hingga dari hikmah ilahiyah memberikan petunjuk bahwa kepada mereka-mereka yang telah lanjut usia, kalau berdiri tidak bisa secepat pemuda,
kalau duduk, kalau makan, kalau bergerak, selalu gerak-gerik mereka lebih lambat. Kenapa? Mereka tidak mampu lagi seperti para pemuda dengan gerakan yang cepat bangkit, cepat duduk, berlari dan lainnya, karena mempermudah mereka untuk memperbanyak zikrullah. Allah mau berdiri bismillah, mau duduk bismillah. Allah memudahnya itu semua bagi mereka yang mencapai usia lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara mereka tidak bisa bergerak cepat sehingga mereka bisa sempat berzikir karena sudah dekat dengan panggilan ilahi untuk meninggalkan alam ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika alam ini disingkap dari mata kita, dunia ini, alam dunia disingkap dari mata kita, seandainya kita ini seakan-akan masuk nonton bioskop, setelah itu keluar sudah membawa pikiran yang berbeda. Ketika kita terbuka mata kita tentang keilahian, ma'rifah billah, kalau seandainya kita renungkan, kita ini sebenarnya kita akan merasa diri kita ini sendiri hanya dengan Allah. Kalau secara ruhiyah, kalau secara tarbiyah, maka butuh 70.000 hijab yang menutupi manusia, menutupi makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 70.000 tabir cahaya yang membatasi antara makhluk dengan pencipta. Namun ketika untuk ruh kita, Allah anugerahkan kepada kita, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat, aku maha dekat. Jadi kalau pakai kacamata hati butuh 70.000 hijab yang jika tersingkap satu tabir saja maka gunung pun hancur dari takutnya cahaya kewibawaan ilahi. Namun Sang Maha Dekat menjelaskan, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Bagaimana tidak dekat kalau seluruh sel kita ini diasuh oleh Allah? Bagaimana tidak dekat kalau setiap kali gerakanmu diasuh oleh Allah? Gerakan kita berjalan, miliaran sel itu bergerak, siapa yang mengizinkan dan memerintahkannya? Kitakah yang memerintahkan kaki kita untuk berjalan? Kalau seandainya Allah kehendaki kaki kita ada tapi tidak bisa berjalan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan ada yang bisa berjalan, ada yang tidak bisa berjalan, ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Ini menunjukkan bahwa semua ada pengasuhnya yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menghadiahkan kepada kita semulia-mulia Nabi, seindah-indah hamba yang berakhlak,
makhluk yang paling lemah lembut Sayyidina Muhammad Arhamar Rahimin ba'da Arhamar Rahimin, sangat berkasih sayang lebih dari semua yang berkasih sayang setelah yang maha berkasih sayang melebihi semua yang berkasih sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sudah mengabarkan kepada kita bahwa datang Nabi kepada bangsa kita yang berlemah lembut kepada kita dan yang sangat berat baginya melihat musibah yang menimpa kita dan berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Kalimat iman kita sambung dengan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka berkata tentang karam ya, gelar untuk anggur dijelaskan oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Gelar untuk anggur dulunya zaman jahiliyah, anggur ya, buah anggur, bukan arak. Demikian dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar. Yang dimaksud adalah buah anggur, itu gelarnya adalah karam. Namun Rasulullah SAW bersabda, innamal karam qalbul mu'min. Sesungguhnya sifat dermawan atau karam yang sebenarnya atau anggur terindah, buah anggur terindah itu adalah sanubari mukmin yang dermawan. Tidak ada yang lebih dermawan dari seluruh makhluknya Allah melebihi Sayyidina Muhammad. Tidak ada yang lebih dermawan dari sang Nabi kecuali sang Maha Dermawan Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu dari kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ciptakan surga, suatu alam atau masa yang akan datang kepada kita di mana tiada tempat di sana kecuali surga dan neraka, dan di tempat itu adalah tempat orang-orang yang jahat dan tempat orang-orang yang baik. Namun Allah Maha Baik. Sungguhnya orang-orang yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang kalau seandainya dikembalikan ke muka bumi, mereka akan kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban dulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sangat lemah lembut Rabbul Alamin sehingga menciptakan surga dan tidak menciptakan neraka kekal kecuali untuk orang yang kalau dikembalikan ke muka bumi mereka akan kembali berbuat kufur, akan berbuat kerusakan lagi, akan jahat lagi walau dikeluarkan dari neraka. Maka Allah biarkan mereka di neraka selama-lamanya. Tempat kedua adalah surga. Surga
yang disimpannya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada Allah, ya Allah, kulihat umat akhirnya umat, tapi semulia-mulia umat, dan mereka paling banyak dan paling banyak mengisi surga, jadikanlah umatku itu umat Muhammad. Allah jawab, itu umat Muhammad. Wahai Allah, aku melihat suatu umat yang mereka mendapat panggilan haji dan umrah ke Baitul Haram setiap tahunnya. Mereka mendapat kemuliaan dan pengampunan di padang Arafah, jadikanlah umatku. Allah menjawab, itu umat Muhammad. Wahai Allah, aku lihat satu umat yang dibangkitkan terakhir. Kita ini umat yang terakhir, tapi masuk surganya lebih dulu. Faj'alha ummati, jadikanlah itu umatku. Allah menjawab, itu umat Muhammad. Maka berkata Nabi Allah Musa, ya Allah, faj'alni min umat Muhammad. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku umat Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, anta wa jami'il anbiya tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau wahai Musa dan seluruh para nabi di bawah naungan panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara dengan Allah hadis ini memancing, merupakan tarbiyah yang lembut dari Rabbul Alamin, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah, undangan lembut kepada hati kita untuk menjadi lebih dermawan. Innamal karam qalbul mu'min wa yaquluna karam innamal karam qalbul mu'min. Mereka mengatakan karam itu secara bahasa artinya dermawan atau mulia. Mulia atau dermawan secara bahasa. Tapi orang-orang Quraisy memakainya sebagai gelar untuk buah anggur, dijelaskan di dalam Fathul Bari oleh Imam Ibnu Hajar. Maksudnya apa? Karena yang paling nikmat, buah yang paling nikmat pun bagi mereka buah, bukan arak, dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, justru yang paling nikmat, yang paling indah, yang paling mulia itu adalah al-karam qalbul mu'min. Innamal karam qalbul mu'min. Kedermawanan yang tersimpan di dalam satu bani setiap hamba yang beriman, itulah yang disebut karam. Hadirin hadirat, hadis ini begitu saja. Tidak ada perintah untuk kita berderma, tetapi hadis ini memanggil hati untuk menjadi orang dermawan. Innama al-karam qalbul mu'min. Siapa yang tidak mau hatinya jadi hati yang mulia di sisi Allah, hati yang berpijar dengan ketenangan dan kesejukan, hati yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, pemilik jagat raya semesta? Apakah yang memilih ingin dibenci oleh Raja yang Maha Tunggal, yang mencipta alam semesta dari tiada? Tentunya tidak. Dia tidak ingin dibenci. Semua orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan makhluk tercinta pembuka cintanya Allah Sayyidina Muhammad. Tarbiyah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ada dalam hadis ini. Beliau tidak
tapi menyeru bagi mereka untuk jadi orang yang dermawan, karena kalau orang yang dermawan, dia seorang muslim, dia orang yang dermawan, sudah distempel dia mukmin oleh Rasul dengan hadis ini. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai perintah-perintah bagi kita untuk mengeluarkan harta dengan perintah. Kalau ini hadis ini bukan perintah. Nah, saya pisahkan di sini, kan kita bicara masalah zakat saat ini, ya. Jadi kita bicara masalah zakat hari ini, ya. Saya mau percepat saja, ya. Saya akan selesaikan, insya Allah. Kalau sempat, mudah-mudahan bisa selesai semua ini. Langsung kita masuk ke bab tauhid yang juga terkandung padanya ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Bab ma'rifat tauhid. Awal ma'rifah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ma'rifat kepada Allah, berkata ma'rifat awalnya apa? La ilaha illallah. Setelah itu samudranya menanti. Itulah ilmu ma'rifah. Hadirin hadirat, tapi awalnya adalah tauhid, mengenal ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita berbicara zakat. Jadi zakat itu adalah mengeluarkan harta, ya. Kalau lebih mudah kita memperjelasnya adalah mengeluarkan harta itu ada yang harus, ada yang wajib, maksudnya ya fardu wajib, ada yang sunnah. Ya, yang sunnah disebut sedekah, yang wajib disebut zakat. Hadis ini mengarahkan orang-orang yang telah mengeluarkan zakat yang wajib, mengeluarkan harta yang wajib, untuk naik lebih tinggi lagi. Jangan hanya berbuat yang berwajib saja, tapi bersedekah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam kita ketahui bahwa tidak semua mendak boleh disedekahi, kecuali 8 yang kita sebutkan kemarin. Masjid tidak boleh disedekahi, pesantren tidak boleh disedekahi, tapi bersedekah kepada orang-orang fuqara, bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, bersedekah kepada orang-orang yang terlibat hutang, ini diperboleh. Maaf, bersedekah, kalau sedekah los siapa saja, sedekah ke masjid, sedekah ke pesantren, sedekah ke siapapun boleh. Tapi kalau zakat tidak sembarang yang boleh menerimanya. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti kita misalnya mengeluarkan zakat, misalnya di antara jamaah ada yang mengeluarkan zakat ke Darul Rasul, ada 160 santri dari Papua, saudara-saudara kita, adik-adik kita, pria wanita. Bolehkah zakat fitrah ke sana, zakat badan? Boleh. Mau zakat fitrah, mau zakat mal, mau zakat tijarah, mau zakat yang lain, boleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, santri-santrinya Kiai Haji Ahmad Boyaki ini hebat-hebat, ya, terutama makannya. Itu ya. Berapa yang berarti tolong berapa satu
bulan berapa beras? 1 ton, kira-kira 1 ton deh. 60 karung. Loh, 160 orang 60 karung. Saya pikir deh, ton enggak? Ton, makannya banyak, insya Allah hafalannya banyak. Jangan makannya banyak, hafalannya dikit. Jangan, ya ini adik-adikku yang dari Papua, ya saudara-saudaraku yang ku cintai, ya makannya boleh sebanyak-banyaknya. Tadi hafalan juga sebanyak-banyaknya. Amin. Jangan makannya doang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita bicara zakat tadi. Kita teruskan saja bahwa kemarin sebenarnya saya mau mensyaratkan zakatul mal, tapi sudahlah, karena kita akan dibahas lagi nanti, pembahasannya akan ada. Buat apa dibahas dari sekarang zakatul mal itu, karena banyak yang bertanya. Cuma masalahnya itu saja yang perlu diperjelas, karena memang banyak yang bertanya itu tentang masalah zakat bulanan gitu ya, zakat profesi itu tidak ada di dalam Islam, ya. Tidak ada di dalam seluruh mazhab. Kalau hal yang fardu wajib seperti zakat nggak boleh tambah-tambahin, nggak boleh dikurangi, ya. Kalau sedekah boleh tiap bulan. Saya sisakan dari gaji saya 2,5% setiap bulan untuk zakat. Enggak boleh, tidak sah, batil. Dan kalau dia tahu, dia berdosa besar. Kenapa menambahi hal yang fardu lebih dari yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Sama aja orang, saya banyak dosa, saya mau puasa Ramadan 3 bulan, Ramadan sebulan, ya. Sisanya sunnah. Nah, kalau bicara sedekah profesi boleh. Kalau mau sedekah nggak pakai batas 2,5% juga boleh. Mau dibatasi 2,5%, mau 5%, mau 10%, atau mau madhabnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Allah menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua sahabat yang Rasul main terima seluruh hartanya. Rasul lihat kekuatan iman orang ini, mampu gak, goncang gak, atau ada kebutuhan gak di belakang itu. Jadi Abu Bakar Siddiq, ayahnya tidak melihat, buta, ya. Berkata, kau mau berangkat pergi, sisakan beberapa potong emas di tempat kotak emas. Iya, ditaruhin berapa butir batu, usianya Abu Bakar Siddiq, goyang bunyi, kertek-kertek, emas ada, batu dan ia tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya, semua diinfakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan zakat tapi sedekah, ya. Dan maaf, infak, hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kusisakan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, derajat kedermawanan masing-masing sahabat ada ditarbiyah oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Utsman tidak diterima menginfakkan seluruh hartanya. Tidak, kau tijarah, teruskan perdaganganmu, karena perdaganganmu akan melimpah ruah dan itu nanti bisa kau bantu banyak, lebih banyak daripada hartamu sekarang. Ya. Demikian juga banyak sahabat
hadiah. Kalau Rasul tidak boleh terima sedekah. Ya. Zakat ada ya 8 kelompok kemarin. Masih pada ingat nggak tuh 8 kelompok kemarin? Al-fuqara, al-masakin, al-amilin 'alaiha. Terus ya ada apa ya? 100 kumlau menjawab di sini semua guru-guru. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, ini kitab Risalatul Jami'ah disyarahkan dengan syarat kitab-kitab yang jauh lebih dalam dari ini. Ini hanya singkat rangkainya saja, kerangkanya saja. Guru mulia itu meminta saya mengajarkan ini, bukan ininya saja. Ini hanya kerangka, tapi dengan tubuhnya, kalau bahasanya lebih mudah. Ya. Jadi diambil dari banyak rujukan daripada penjelasan tentang fikih dan tentang juga tauhid, tentang juga ma'rifah untuk diperjelas sebagaimana kalian kalau khatam kitab ini, lalu bisa dilihat di website nanti syarahnya bagian 1, bagian 2. Sekarang udah bagian berapa? Ke-20, 21 ini 20 atau 21? 20. Sudah 20 ya, sudah 20 pertemuan syarah Risalah Jami'ah ini. Nah, nanti kalau sudah khatam bisa dijadikan buku dan kalian bisa bertanya kepada kontak person kalau seandainya ada yang tidak mengerti, sudah bisa ngajar. Bisa ngajar. Kenapa? Karena lengkap, disertai usul fikihnya, disertai dengan syarahnya, disertai penjelasannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian. Kita teruskan masalah zakat, kita selesai, kita lanjutkan aja, kita percepat untuk supaya selesai sampai akhir halaman 3. Akhir halaman 3 nanti halaman 4 masalah tauhid dan masalah ma'rifah. Ya, malam Selasa yang akan datang insyaallah. Gak usah bingung melihat saya duduk kursi roda begini. Saya terus terang saja tidak ada sakit apa-apa. Ya, alhamdulillah dengan doa kalian, dengan doa guru mulia tidak ada sakit apa-apa. Yang ada cuma sakit asma saya dari sejak kecil. Asma saya kambuh. Ya, kalau asma saya kambuh, saya jalan sulit. Lama, pelan-pelan mesti berkaki. Kenapa? Karena nafasnya sesak. Ya, jadi kalau berdiri lama mampu. Ya, jadi saya duduk di kursi roda seperti ini karena kalau saya duduk di bawah sebagian tidak melihat yang setengah, yang setengah ke belakang kan ada TV monitor. Ya, jadi saya duduk di kursi roda, minta maaf sama guru-guru kita, para orang tua kita, para ayahanda kita, bahwa saya duduk di kursi begini bukan apa-apa, karena kalau seandainya saya berdiri, saya tidak mampu berdiri lama. Bekas udah sebenarnya panjang lah. Pokoknya yang jelas saya sehat walafiat, jangan mikirkan sekarang habis muncul sakit ini. Sehat walafiat, cuma ada penyakit asma aja. Biasa, gak ada orang mati kena penyakit asma, insyaallah. Ya, saya belum pernah dengar itu, tapi mungkin ada juga lagi, tapi belum pernah dengar. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, kita teruskan puasa Ramadan, Ramadan, dan mudah-mudahan depan nih. Puasa Ramadan, tidak usah kita jelaskan terlalu mendalam, maknanya saja, ya.
saum Ramadan itu secara bahasa lugatan adalah al-imsak, dan secara syar'an adalah al-imsak an jami'il muftirat biwajhin maksus, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dengan bentuk tertentu. Maksud dari mulai maksudnya bentuk tertentu itu dari mulai fajar sampai maghrib, lalu ada bentuk-bentuk tertentunya. Maksudnya apa? Ada yang membatalkan pahala puasa, ya, seperti orang murtad batal puasanya, ya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada juga satu masalah zakat masih kelewat. Satu masalah yang perlu kita sampaikan, ya, masalah gimana kalau seandainya seseorang memberikan hadiah hibah kepada janin yang belum lahir. Apakah dizakati hartanya atau tidak? Apakah dizakat fitrahi atau tidak? Kalau janin jelas-jelas tidak dizakat fitrahi. Tapi misalnya ada orang, saya hadiahkan rumah saya atau rumah yang mungkin dia punya rumah banyak, saya hadiahkan rumah yang kepada janin yang sekarang sedang dikandung oleh istri saya. Nah itu dizakati apa enggak? Ya enggak, karena enggak sampai ke nisab, enggak sampai ke haul, maaf, enggak sampai ke nisab, enggak sampai ke haul, mencapai 1 tahun. Dan bayi jika sampai 1 tahun pun, misalnya hamilnya sampai 12 bulan lebih, berarti kan sudah kena haul, maka dia tidak atau belum wajib berzakat karena belum hidup di dunia. Lahir meninggal, ya sudah. Gimana dengan hartanya? Hartanya kembali kepada ahli warisnya. Ahli warisnya si bayi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan saum Ramadan tadi. Kalau secara bahasa imsak, yaitu menahan diri. Tapi kalau secara syariah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan bentuk yang tertentu. Maksudnya bentuk tertentu meringkas kalimat, maksudnya hal-hal yang begini membatalkan pahala puasa, membatalkan pahala puasa, membatalkan yang saum Ramadan. Apa arti Ramadan? Saum kita sudah tahu, selesai, ya. Ramadan nanti dulu. Ramadan artinya adalah Ramadan yang menuju Ramadan, yang menarik atau yang mencabut, yaitu yang dimaksud. Sebagian ulama berikhtilaf, namun pendapat yang paling mudah dan yang kita pegang adalah yang mencabut dosa-dosa dan mencabut orang-orang yang mestinya sudah tertulis neraka, bisa dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Itulah makna Ramadan. Ya. Mudah-mudahan seluruh musibah kita, penyakit kita terbawa oleh Ramadan. Juga seluruh dosa-dosa kita, amin, Allahumma amin. Semuanya utaqa minan nar, semuanya lepas bebas dari api neraka, amin, Allahumma amin. Kita lagi, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan haji
rukun yang terakhir, rukun Islam yang terakhir. Haji secara bahasa, hajj adalah nusuk, al-nusuk, ya. Nusuk itu yaitu nanti saya perjelas. Secara syariah, nusuk nusuk juga ada. Nusuk apa? Al-Qasr. Oh iya. Tidak, Al-Qasr ada umrah. Makna umrah bukan makna haji. Makna umrah itulah makna haji. Nah, so. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di sini ada Ustaz Zaki, ya, idola kita, ya, hafal Al-Quran dan berapa 300 hadis dengan sanad, ya. Ustaz Zaki, ya, boleh juga dipanggil Ustaz Jeki. Jadi saya lupa, maaf ya, saya lupa. Secara bahasa adalah al-qasd, yaitu maksud, keinginan haji itu. Nah, secara syariah adalah al-qasd lin-nusuk ala wajhin maksus. Maka maksud untuk berangkat ke medan-medan haji atau medan-medan umrah dengan bentuk tertentu. Maksudnya ada umrah, ada ini, ada tawaf, ada itu semua dipadu dalam kalimat ala wajhin maksus, dalam bentuk tertentu, ya, di mana hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi siapa yang mampu melakukannya. Jika tidak mampu melakukannya, boleh mewakilkannya walaupun masih hidup, tapi sudah tidak diharapkan dia mampu melakukannya. Sudah tua renta misalnya, ya, dia dihajikan oleh ayahnya atau ayah ibunya, ya. Orang yang wafat juga lebih lagi. Hadisnya riwayat Sahih Bukhari, salah seorang sahabat berkata, ibuku belum haji, bolehkah aku menghajikannya? Apakah sampai pahalanya? Na'am, kata Rasulullah SAW. Ya, dari sini salah satu dalil yang sahih dan sahih tentang pengiriman pahala itu sampai walaupun orangnya sudah wafat, masih hidup aja sampai, apalagi sudah wafat, masih hidup sampai. Dalilnya ada. Mana dalilnya? Tidak ada. Iya, ada dalilnya. Dalilnya apa? Orang yang masih, kalau orang yang sudah meninggal, tadi kan disebut dalilnya ada tadi. Yang haji, riwayat Sahih Bukhari, ada lagi yang bersedekah, riwayat Sahih Bukhari juga. Mau sedekah, pahalanya dikirimkan untuk ibunya atau ayahnya atau keluarganya yang telah wafat. Sampai atau tidak? Naam, Rasulullah sampai. Jelas sudah oleh meninggal. Teman orang sekarang ini kan nih Muhammadiyah, mereka nggak bilang nggak sampai, dah. Ya udah, mau begitu. Kita kan maunya sabda Rasul, ruh junudun mujaddadah idza ta'arafa idza tanakara
ikhtalaf. Ruh adalah kelompok pasukan, bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Kalau ia dirinya saling mengenal dan saling menyayangi, ruhnya akan saling berkumpul kelak. Kalau seandainya dia saling berpisah, maka ruhnya akan saling berpisah kelak. Kalau kita saling cintai seseorang kan bersama dengan yang dia cintai. Ya, kita harus sunnah wal jamaah mengirim pahala kepada yang wafat jelas-jelas sampai. Ya, seluruh mazhab demikian. Demikian juga dalam mazhab Syafi'i dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa yang masyhur adalah tidak sampai, tapi yang sahih adalah sampai. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Majmu'. Tentunya kita pilih yang sahih, bukan yang masyhur. Masyhur kalau sahih bukan apa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, haji bagi yang mampu. Ya, ma'al ikhlas. Sebentar, belum disebut tadi dalilnya. Kalau orang yang hidup kirim pahalanya sampai mana dalilnya, Bib? Kamu aja belajar sendiri deh, cari ini buat saya. Tapi kalau seandainya mau dalilnya saya sebutkan banyak. Riwayat Sahih Bukhari, riwayat Sahih Muslim, diriwayatkan di dalam Sahih Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, wahai Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahalanya, pahala kurban. Sebagian mengatakan hanya yang tidak mampu kurban dapat pahala kurbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum dihitung, belum sampai pahalanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam waktu yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam saat perang Badar, saat Bai'atul Ridwan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hadir. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat salah satu tangannya. Ini tangannya Utsman menggantikan tangannya Utsman yang mendapatkan pahalanya. Demikian pula Badar. Sayyidina Utsman bin Affan dikatakan oleh Rasulullah SAW, kau mendapatkan pahalanya dan kau mendapatkan bagiannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, masih hidup. Ya. Nah, kita ngirim pahala pada yang masih hidup nyampe gak? Nyampe. Ngirim pahala pada yang sudah wafat nyampe gak? Nyampe. Asal niatnya ikhlas. Kembali di sini. Ma'al ikhlas wa tasdid. Tasdid adalah pembenaran, meyakini. Ikhlas adalah kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari babul hadar dan tandir ini dari Al-Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi mengatakan, "Man lam yakun mukhlisan fa huwa munafiq, wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir." Barang siapa yang tidak ikhlas dalam amalnya maka dia munafik. Dan barang siapa yang tidak mempercayai rukun Islam ini yang disebut dari mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, maka dia kafir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya tidak semudah itu langsung memunafikkan orang-orang yang amalnya tidak ikhlas. Tetapi justru orang-orang yang amalnya tidak ikhlas, para salafus saleh itu lembut orang-orangnya, ya. Ajaran-ajarannya lembut. Imam Ahmad bin Zaid ini menjelaskan di sini munafik maksudnya agar orang-orang yang beramal
berusaha untuk meninggalkan ketidakikhlasannya menuju ikhlas, meninggalkan ke sifat riaknya atau ujubnya atau sombongnya atau lainnya, menuju kepada ikhlas. Jalan menuju kepada keikhlasan adalah keikhlasan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian juga seperti orang-orang yang disebut namanya musaddiqan bi qalbihi wa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mempercayai dengan hatinya, maka dia kafir. Tentunya orang-orang yang baru masuk Islam bagaimana kafir lagi? Apa kalau dia belum mengerti tentang puasa tentang lainnya? Kan tentunya tidak. Yang dimaksud adalah mendorong semangat kita agar jangan sampai kita kepada kekufuran, kepada kemunafikan. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi alaihi rahmatullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ya, kita agak lama, ya, kita lagi selesai. Beberapa pengumuman saja sebelum kita doa. Majelis Tabligh Akbar malam Ahad, malam Minggu depan kita akan buat besar-besaran di Masjid Raya Al-Hidayah Tebet. Ya, balihonya sudah dipasang di beberapa tempat. Ya, malam 17 Agustus itu malam silaturahmi juga. Insya Allah setelah itu ziarah kubro. Gak usah nanya kemana, pokoknya ziarah. Udah lama kan kita nggak ziarah malam Minggu, ya. Ya, mau malam sekarang aja Pak. Ziarah, ya. Mau sekarang? Dari mau, dari enggak. Malam Minggu ya. Malam Minggu kan waktunya ziarah. Lama kita tidak ziarah kemana-mana. Malam Minggu itu majelis, setelah majelis kita konvoi ziarah secara tertib seperti biasa. Ya. Jadi saya harapkan jamaah untuk hadir dari Jakarta Selatan, dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan ini Sohibul Bednya, ya, tempatnya di sini. Terus dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, juga seluruh wilayah. Kalau bisa dia dari yang jauh-jauh juga, dari Bogor, dari Ustaz Dadang, barangkali ada waktu bisa hadir di malam Minggu lalu konvoi ziarah bersama-sama kita. Ya, dan demikian hadirin hadirat pengumuman yang pertama. Yang kedua adalah majelis nisa, majelis wanita untuk kaum wanita, khusus wanita, dibuka pada hari Ahad yang akan datang, tanggal 18, dibuka lagi di kediaman. Ya. Yang ketiga, tidak tercantum di jadwal, malam Jumat sudah dimulai lagi maulid mingguan seperti biasa. Syarah Risalatul Jami'ah, ya, Risalah Jami'ah juga dibaca di sana. Tapi di sana baru sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Nah, di sana baru dibaca juga, karena di sana tiap minggu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya minta maaf karena waktu untuk silaturahmi ini yang kita janjikan bersama adalah besok malam, dan besok malamnya lagi nggak ada yang ngambil. Malam Jumat sudah mulai majelis, malam Sabtu majelis. Oh, di tempat Habib Hussein, Masya Allah, Habib Hussein Muqtain radhiyallahu anhu. Salah, untuk radhiyallahu anhu bukan rahimahullah. Mata'anallah, koordinator Majelis Rasulullah wilayah Jakarta Utara yang paling giat ini,
Habib Hussein Boktek, Masya Allah, semoga dilimpahi kemudahan dalam hari-harinya, dalam perjuangannya. Ya, malam Sabtu tempat Habib Hussein, penutupannya malam Minggu. Maksud saya malam Rabu, malam Kamis biar ada juga. Ternyata malam Kamis biar ada. Udah malam Minggu penutupannya. Dari kemarin tungguin, pada kemarin ya. Mau open house berujul ada nanti. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah selesai malam Minggu yang akan datang. Malam Minggu yang akan datang masih ini, masih bersalaman, ya, masih bersalaman, ya. Yang mau salaman, gitu ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian pengumuman yang saya sampaikan. 3 malam Minggu ziarah kubra, majelis silaturahmi dan ziarah kubra, sekaligus memperingati doa juga kita untuk malam untuk kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu, bukan tanggal 16 ya, tanggal 17 Agustus. Tanggal 16-nya di tempat Habib Hussein Boktek silaturahmi. Hari Minggu untuk kaum wanita silahkan di kediaman saya. Ya, itu juga diaktifkan streamingnya, websitenya aktif, ya, streamingnya aktif. Jadi bagi yang melihat dari jauhan, lihat di internet bisa di website Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setelah itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita. Semoga cahaya keimanan berpijar dan Allahumma inna nadhuru ila wajhikal karim. Sebagaimana saya katakan tadi, jika sudah datang waktunya tersingkap kesemuanya, kita baru tahu pengasuh tunggal kita itu sebenarnya Allah tiap detik. Yang bersama kita itu sebenarnya Allah tiap detik. Sadar atau tidak sadar, bangun atau tidur, Allah terus mengasuh tubuh kita, mengasuh ketentuan-ketentuan. Namun kita masih dibuka lagi pintu-pintu untuk berdoa, minta hal yang kita inginkan. Jika tidak dikabul, maka dihapus satu musibahnya atau dihapus satu dosanya. Alangkah indahnya yang maha baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan bibir kita dari banyaknya kotoran dan kesalahan. Wahai Rabbi, bibir ini Kau undang untuk sampai ke samudra la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hingga kami berada di dalam samudra la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaulah yang mengundangnya. Kami bermunajat, semoga kami semua yang hadir dijauhkan dari musibah dan dilimpahi banyak anugerah. Setelah melewati Ramadan, maka limpahi kami anugerah yang banyak dunia dan akhirat. Jadikan kami para utaqah minan nar, orang-orang yang bebas dari api neraka, dan jadikan kami orang-orang yang dijauhkan dari musibah dan kesulitan dalam kehidupan sisa hidup kami di dunia ini, dan kami dilimpahi kebahagiaan, anugerah dan pengabulan hajat, dan dilimpahi kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wahai pemilik dunia dan akhirat, faqulu jami'an ya Allah, 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 ya
puluhan ribu jamaah yang hadir dalam hari ini. Kesemuanya mengharapkan tambahan rahmat-Mu Rabbi. Wahai yang Maha Mengasuh kami, wahai yang Maha Mengasuh kami, asuh kami dengan seindah-indah dan selembut-lembut pengasuhan. Dan saat kami wafat pun demikian, sampai kami jumpa denganmu dan melihatmu, ya Allah. Puncak dari seluruh cita-cita, puncak dari seluruh kenikmatan, puncak dari seluruh keluhuran, memandang keindahan zat Allah. Allahumma rzuqna an-nazar ila wajhikal karim. Wa ya Allah, beri kami kesempatan memandang zat yang maha indah, ya Allah. Ya Allah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan, ada orang yang di surga itu melihat Allah masing-masing dengan tingkatannya. Ada yang melihat Allah setiap hari Jumat, ada yang diberi kesempatan melihat Allah setiap bulan, ada yang diberi kesempatan melihat Allah setiap tahun sekali, ada yang diberi kesempatan sampai 1000 tahun sekali. Jangan jadikan kami yang paling jauh, ya Rabb. Jadikan kami setiap Jumat berjumpa denganmu, ya Allah. Melihatmu, melihat keindahanmu, ya Allah. Wujuhu yawma'idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang terang benderang memandang kepada Tuhannya yang mengasuhnya di muka bumi. Ya Allah, kami sadar kami diasuh oleh-Mu di muka bumi. Jangan lepaskan pengasuhan-Mu ketika kami di alam kubur. Jangan lepaskan pengasuhan-Mu ketika kami di yaumul qiyamah. Di alam kubur tidak ada yang akan menemani kami, tidak ada yang mengasihani kami selain-Mu, ya Allah. Ya Allah, secantik apapun wanita dan secakap apapun pria, tidak berarti ketika ia telah menjadi bangkai yang membusuk di alam kubur. Ya Allah, ruh kami pindah, dapat kemuliaan atau mendapat kehinaan. Jangan ruh kami dihimpit pula di alam kubur, ya Allah. Saat tubuh kami hancur dimakan oleh ulat,
Selanjutnya doa penutup dan kalimat tarhim oleh Habib Quds. Sebelumnya kita bersalam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita terus berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala membenahi kita, diri kita, keluarga kita, wilayah kita, kota kita, bangsa kita. Amin, Allahumma amin. Dan semua para pejabat yang barangkali terlibat di dalam kesalahan, maka bimbinglah mereka kepada kebenaran atau gantikan dengan yang lebih baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita juga berdoa agar bersatunya ulama dan umara dan bersatunya rakyat dengan umara dan ulama, yaitu bersatunya para ulama dengan para pemerintahan dan para pemerintah bersatu dengan ulama dan rakyat untuk masing-masing membenahi dan menjalankan tugasnya masing-masing, yang dalam politiknya berjalan dengan politiknya tapi dalam cinta kepada Sayyidina Muhammad, yang berdagang dengan dagangannya tapi ia mencintai Sayyidina Muhammad. Demikian semua yang bekerja, yang sekolah, yang dalam jabatan masing-masing mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, semangat Badr. Walaupun kita telah selesai dengan Haul Badr, tapi semangat Ahlul Badr jangan hilang dari diri kita. Insya Allah dalam beberapa bulan yang akan datang, bulan akhir bulan September atau awal November, kedatangan guru mulia kita Al-Muslim Al-Arif Al-Habib Umar bin Habib, yang duduknya beliau di Jakarta hanya 4 hari. Selain itu di wilayah beberapa hari di Indonesia ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seperti kita ketahui, Majelis Rasulullah SAW biasanya mendapat kepercayaan untuk mengurus transportasi dan perizinan dan lainnya daripada apa-apa yang dibutuhkan oleh beliau. Dan semoga waktu yang akan datang ini acara-acara itu sukses. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian yang saya sampaikan. Bangkit dengan semangat Ahlul Badr, kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangan guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abid, yang semakin hari semakin ringkih. Semoga Allah melimpahi beliau kekuatan, semoga Allah melimpahi beliau kesehatan dan afiat, panjang umur. Kita membutuhkan ulama yang seperti ini. Beliau hari-harinya terus penuh dengan kesibukan, maka semoga Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling beliau cintai karena paling banyak musliminnya dan paling banyak habaibnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga tahun ini pun demikian, acara-acara tuntas dengan sukses. Demikian juga Majelis Rasulullah SAW yang biasa diberi tanggung jawab untuk ini bisa menjalankan dengan baik dan dipermudah segala halnya. Amin, Allahumma amin. Perizinan alhamdulillah sudah keluar, cuma tinggal menunggu datangnya beliau saja dan persiapan-persiapan lainnya.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa penutup dan kalimat taqdim oleh Habib bin Muhammad Bakir Abbas. Ditafadhal masykuran. Ya Rasulullah
وصحبه وسلم والحمد لله